saya untuk memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan keluarga kami. Dengan adanya kesaksian ini, saya percaya bahwa seperti di Alkitab ya, bahwa iblis dikalahkan melalui darah anak domba dan kesaksian kita. Jadi, dan sebelum saya bersaksi, saya juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa yang telah diberikan juga bagi kami semuanya. Saya percaya pada saat 2 atau 3 orang berkumpul dan berdoa bersama-sama, Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Ya, saya terutama saat ini mau menyaksikan betapa Tuhan, pertolongan Tuhan itu dalam urusan pengurusan visa suami dan putri saya kemarin ya, yang juga bersama-sama didoakan. Jadi Tuhan, puji Tuhan, Tuhan sudah kasih orang-orang baik untuk menolong dalam pengurusan visa suami dan putri saya. Itu yang pertama dalam pengurusan dokumen visa putri saya. Saat saya apply itu sebenarnya dari company saya udah kasih tahu mungkin advice untuk apply visit visa aja daripada family reunion, karena anak saya yang nomor 3 itu kan udah lebih dari 18 tahun. Tapi dia udah apply, dia udah submit payment tapi belum submit application-nya. Cuman dia kasih tahu saya untuk prepare dokumen-dokumennya aja untuk support gitu. Akhirnya saya cari-cari tahu gimana apa aja dokumennya kan. Sebenarnya saya ada waktu sih 10 hari. Cuma saya berusaha nunda, besok saya cari gitu kan. Dan saat-saat terakhir saya dapat kabar konfirmasi dari teman saya kalau dia lagi apply Danis visa untuk family reunion juga untuk putranya yang umur 20 sama 24. Akhirnya saya bilang, terima kasih Tuhan, ini konfirmasinya. Terus saya langsung email company saya untuk go ahead proses apply untuk visa putri saya kan. Cuman waktu itu sudah sudah pukul 5 sore sini gitu, 5 sore sini, dan itu hari Jumat. Jadi waktu saya email pasti office-nya kan udah tutup, apalagi besok udah weekend kan. Saya bilang udah, Tuhan saya email aja. Besok saya follow up. Tapi hari Sabtu belum ada respon. Saya udah berharap Tuhan tolong orang itu lihat emailnya lah at least ya. Tapi belum ada respon. Saya coba cari-cari nomor HP-nya. Dan waktu itu saya nyari nomor HP-nya, saya ketemu nomor private-nya kan. Akhirnya saya WA, tapi nggak ada respon. Sampai Minggu saya bilang, saya udah pulang ibadah, saya bilang Tuhan, tolong Tuhan, soalnya hari Seninnya itu suami dan putri saya udah saya udah bikin appointment untuk mereka waktu jam 12.45, jadi waktu Singapura. Sedangkan di sini pasti jam 5.45 ya. Saya bilang kalau itu Monday pasti udah telat gitu. Saya bilang Tuhan, tolong Tuhan. Saya akhirnya WA orang lain lagi yang dari company itu untuk minta tolong kasih tahu orang itu untuk cek emailnya at least gitu kan. Tapi yang tadi orangnya tadi bilang there's nothing that we can do now. You have to wait until Monday. Bilang gitu kan. Saya serahin sama Tuhan. Saya doa, saya mohon ampun sama Tuhan karena saya nunda-nunda, saya minta pengampunan, terus saya serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan semuanya, pasti Tuhan bikin selesai untuk dokumen aplikasinya suami putri saya. Kalau suami udah lengkap semuanya. Kalau suami udah lengkap, tinggal putri saya aja. Jadi terus waktu itu saya udah rasanya udah nggak tahu lagi apa yang saya lakukan, udah saya serahin sama Tuhan. Sebenarnya saya bisa submit application-nya, cuman saat itu karena dia udah bayar, jadi saya nggak mau double pay gitu kan. Terus waktu setelah selesai saya tidur, saat teduh saya bangun jam 2, saat teduh saya serahin sama Tuhan aja, udah sambil nyembah saya serahin sama Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi kan. Terus waktu saya selesai saat teduh, jadi jam 3.30 saya cek email kan. Ternyata yang company saya itu orang itu reply email saya jam 11 malam gitu. Hari Minggu 11 malam. Saya waktu lihat emailnya itu saya nangis, saya langsung nyembah Tuhan lagi, saya bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang menggerakkan dia untuk dia reply email itu bukan apa? Pokoknya Tuhan, ini Tuhan yang bisa menggerakkan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi gitu kan? Jadi orang yang biasanya nggak reply email, apa yang mustahil buat orang itu sama Tuhan dimampukan jadi mustahil gitu.
Jadi saya bersyukur di situ. Terus yang herannya lagi, orang tadi bilang, oke, I will just set my alarm at 5:30, 5 o'clock ya, jam 5 pagi untuk submit application kamu. Dan saat itu saya melompat sukacita. Tuhan itu luar biasa ya. Orang yang orang tahu sendiri ya, orang Eropa atau orang UK atau gimana kan nggak mau ya lembur tanpa ada bayaran kan ya. Nah di situ saya bersukacita sekali karena kalau bukan Tuhan siapa lagi gitu kan. Akhirnya sambil nunggu saya terus menyembah Tuhan juga, saya siap-siap untuk kerja juga. Jadi saya nggak tidur tuh semalam, habis setelah saat teduh saya tetap standby juga. Jadi putri saya udah bilang, Mama yang itunya mana, yang dokumen saya ada yang kurang, nggak apa-apa, berangkat aja ya. Dia harus berangkat ke Singapura kan, berangkat aja ya, nanti dokumen kamu siap pada waktunya. Dia bilang gitu. Jadi iman, jadi berangkat, melakukan aja berjalan, beriman. Nah singkat cerita, pasti kalau orang bilang nanti jam 5 apa bangun enggak ya, tapi saya bilang Tuhan, aku serahkan sama Tuhan, pasti semuanya lengkap. Jadi waktu dia udah di antrian datang di senternya itu, application center, dia dapat nomor 19, suami sama putri saya dapat nomor 19, dan itu udah nomor 17. Saya bilang, Tuhan kasih 2 nomor, pasti saatnya tepat. Itu biasanya kan langsung nih, ini antri 2 nomor. Saya bilang pasti Tuhan bikin tepat waktu, semuanya lengkap. Dan puji Tuhan luar biasa. Seperti janji Tuhan itu nggak pernah terlambat. Kalau Tuhan berkehendak pasti ditepati. Jadi tepat putri saya itu di depannya counter. Jadi saya dapat email dari company saya, semua aplikasinya siap, saya tinggal forward aja ke putri saya. Saya bersukacita sekali karena Tuhan itu luar biasa. Seperti janji Tuhan, saat kita berserah sama Tuhan. Waktu tidur pun Tuhan memberikan pertolongannya. Jadi saat kita percaya aja pasti Tuhan itu melakukan yang luar biasa. Dan saat ini yang untuk visa putri saya masih dalam proses. Tapi saya percaya Tuhan berkehendak, Tuhan jadikan semuanya indah. Suami saya visanya sudah dapat kelar ya. Sudah selesai, puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungan doanya. Dan itu pun yang apa yang dialami suami saya juga luar biasa. Itu semuanya tepat waktu. Yang nggak pernah terjadi juga atas suami saya. Jadi visanya itu yang katanya nanti 15 sampai 2 bulan juga. Tapi saya kasih tahu, your visa will be finished, kayak punya saya kan waktunya selesai 5 sampai 7 hari kerja. Saya bilang pasti selesai. Company saya bilang no, it's impossible, maybe will be more. Tapi saya bilang saya percaya Tuhan, saya percaya. Nah saat itu juga untuk suami saya, karena dia 2 minggu di Indonesia kan, udah waktunya balik lagi, masih belum waktu approval dapat itu hari Kamis, dan hari Jumatnya dia harus, hari Sabtunya harus ke Singapura. Nah cuman Jumat saja dia yang bisa untuk dapat stikernya itu, sedangkan saya nggak dapat email dari embassy-nya. Nah itulah Tuhan luar biasa. Lagi saat saya serahkan sama Tuhan, dan saya dalam iman saya waktu doa itu saya bilang sama suami saya, kamu besok berangkat ke Singapura, kamu dapat stamp-nya. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Dan jam 4 pagi waktu sini, kayak HP saya itu berdering kan. Saya pikir itu alarm, saya mau matikan. Terus kok, loh HP-nya kok berbicara, ternyata suami saya telepon saya gitu. Oh, yes, okay, what happened? Dia bilang katanya embassy-nya barusan nelpon dia. Embassy-nya barusan nelpon dia, kalau dia suruh ke Singapura untuk stikernya. Biasanya itu ya, harus ada emailnya, bikin appointment untuk dapat stiker. Tuhan bikin keajaiban, embassy-nya itu telepon suami saya untuk datang. Itu kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Gitu. Jadi saya bersyukur di situ, saya udah nangis, gembira, gimana lagi? Nggak bisa nggak bisa diluapkan bagaimana saya itu bersukacita dan berterima kasih bahwa Tuhan itu baik. Dan saya masih ingat khotbah Pastor Philip ya waktu itu ya. Iman, ini saya catat, iman adalah jalan dari kasih karunia. Dan doa itu pasti dijawab. Tidak ada sesuatu yang dilempar ke atas, itu tidak akan turun ke bawah. Karena ada gravitasinya doa. Dan gravitasi doa itu adalah jawaban Allah. Dan percayalah kepada Allah bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, maka kamu akan menerimanya. Jadi saya bersyukur di situ, saya imani bahwa dalam dunia Tuhan itu kita harus percaya dulu sehingga melihat. Dan kita harus berjalan menurut rencananya pasti ya. Dan waktu kita sudah menerima,
waktu kita percaya itu kita sudah menerima. Dan saya lakukan itu iman saya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti menolong. Dan itulah kesaksian saya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih.